Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zamannya jahiliyah hingga zamannya ilmiah, dari zamannya kebodohan sampai zamannya terang benderang dengan keilmuan seperti saat ini. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya hari kiamat nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosen ilmu falak Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, yakni dosen kami Bapak Firdaus MHI. Teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan beliau tetap istiqomah dalam menjalankan tugas yang mulianya. Dan mudah-mudahan kita sebagai mahasiswanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya hormati mahasiswa Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Jakarta Selatan, yang saya cintai. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Wildan Safalah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam tahun 2019. Baik, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami sebagai kelompok 3 terdiri dari saya pribadi yakni Wildan Safalah, kemudian yang kedua adalah Muhammad Dihya Ajri, yang ketiga yakni Mustamil Amri, yang keempat yakni Fuad Hasanuddin Soni, dan yang kelima ialah Agung Wijayanto. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 dari pelajaran atau dari mata kuliah ilmu falak akan mempersembahkan kreativitas kami melalui video untuk menyampaikan pelajaran yang kami pelajari selama 1 semester. Baik, mari sama-sama kita saksikan di slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Nama saya Muhammad Dihya Azri. Saya dari kelompok 3 Universitas Muhammadiyah Wangka, kelas ilmu falak. Saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya gerhana matahari yang tatkala bumi berotasi memutar di bawah, lalu kemudian matahari di atas mengitari bumi, dan kemudian di tengah-tengahnya ada bulan. Gimana sih terjadi proses gerhana matahari, dan ada berapa macam pembagiannya? Itu ada tiga bagiannya, ada 3 macam bagian gerhana matahari. Yang pertama yaitu ketika bulan melintang di separuh bagian cahaya matahari. Ini namanya gerhana matahari setengah. Lalu kemudian
bulan berada di tengah-tengah. Ini namanya gerhana matahari cincin. Seperti ini nih gitu ya. Jadi di pinggirannya ada cahaya matahari. Kita di bawah melihat ke atas. Kita melihat dari bawah itu seperti cincin, makanya dinamai gerhana matahari cincin. Kemudian gerhana matahari total seperti ini. Jadi ketika gerhana matahari total terjadi, bulan itu menutupi full cahaya matahari. Ini siang hari. Jadi itu adalah salah satu macam-macam gerhana matahari. Kenapa bisa terjadi proses gerhana matahari ini? Kenapa bisa terjadi? Karena ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tatkala ketika itu Nabi bilang proses gerhana matahari ini terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan seperti terjadinya bala atau kejadian-kejadian yang akan terjadi. Terus juga bukan kita sebagai umat manusia suka menganggap tahayul atau apa itu, ini petanda apa, ramalan-ramalan, itu tidak benar, itu tidak boleh diikuti. Jadi yang benar itu adalah kita melihat kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita ini makin banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saja yang saya dapat jelaskan dan berikan, bahwasanya proses terjadinya gerhana matahari ini jadi pada siang hari. Kurang lebih maaf, itu saja yang saya dapatkan. Apabila ada kurang, dan jangan lupa pakai masker untuk menjaga kesehatan agar supaya sehat selalu di luar maupun untuk keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gustamil Amri dari kelompok 3 Ilmu Falak ingin menjelaskan tentang gerhana bulan. Yang sama-sama kita ketahui, gerhana bulan adalah fenomena yang terjadi pada bulan. Ini merupakan kuasa Allah, artinya tanpa kekuasaannya Allah, tanpa ikut campurnya Allah pada fenomena ini tidak akan terjadi, karena bahwasannya seluruh yang ada di muka bumi ini, keindahan atau keajaiban itu merupakan kuasa Allah, itu merupakan campur tangannya Allah. Begitu juga dengan gerhana bulan. Pada gerhana bulan, andai kata Allah tidak mau terjadi gerhana bulan, tidak akan terjadi gerhana bulan, ya kan? Baik, gerhana bulan itu terjadi ketika bulan itu berada tepat sejajar dengan matahari, bumi, dan bulan. Jadi bulan ini tertutup dengan bumi, ya kan? Jadi bulan itu bukannya memiliki cahaya, bukan, cahayanya dari matahari, ya kan? Jadi kalau ada yang bilang bulan itu memiliki cahaya menerangi setiap malam, tidak, matahari lah yang menerangi bulan lalu menerangi bumi, itulah pokoknya kurang lebihnya ya, seperti itu. Kan bahwasanya matahari, bumi, bulan itu sejajar. Jadi bulan itu cahayanya itu hanya setengah atau hanya setengah terus membentuk bulan sabit kayak gitu tuh lah yang melingkar itu. Nah itu adalah fenomena gerhana bulan. Terjadinya itu ketika bulan itu tertutup oleh bumi,
matahari, bumi, bulan. Jadi dia tertutup oleh bumi. Jadi cahayanya itu tidak maksimal, tapi ini adalah fenomena yang cukup indah kan. Kalau kita melihat gerhana bulan, kita perhatikan, ini indah, ini kuasa Allah, ya kan? Maka gerhana bulan ini disambut dengan baik oleh Islam. Islam tuh sangat menghargai apapun yang terjadi pada kejadian yang ada di dunia ini, karena kembali lagi tadi bahwasannya ini adalah qadarullah, maka terjadilah gerhana bulan. Kurang lebihnya cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata atau salah dalam pengucapan atau penyampaian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya Gustamil Amri mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fuad Hasanudin Soni dari Prodi PAI UHAMK. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan arah kiblat. Dalam bahasa Indonesia dijelaskan kata arah itu memiliki dua arti, yaitu menuju dan menghadap ke. Kata kiblat berasal dari bahasa Arab. Kiblat, asal kata adalah kiblat. Sinonimnya adalah yang berasal dari kata ati, adalah keadaan yang dihadapi. Kemudian pengertiannya pada suatu arah di mana semua orang yang menghadap salat menghadap kepadanya. Kiblat adalah arah yang dituju umat Islam dalam sebagian konteks ibadah, termasuk dalam salat. Arah ini menuju kepada bangunan Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, yang menurut umat Islam adalah bangunan suci yang dibangun oleh dua nabi, yaitu Ibrahim dan Ismail. Ya, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Jayanto dari kelas 4F, pelajaran ilmu falak, akan menerangkan tentang arah kiblat. Di sini saya akan menjelaskan tentang arah kiblat ya. Oke, di sini kiblat dari bahasa Arab itu kiblata, frasa kiblah yang berarti arah, adalah arah yang dituju umat Islam dalam sebagai konteks ibadah, termasuk dalam sholat. Arah ini menunjukkan kepada bangunan Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, yang menurut umat Islam adalah bangunan suci yang dibangun dua orang nabi, yaitu Ibrahim dan anaknya Ismail. Menurut kepercayaan Islam, umat Islam, arah kiblat ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 144, 149 dan 150 yang diwahyukan kepada Muhammad pada tahun kedua Hijriah. Lalu secara teknis, definisi kiblat yang paling banyak digunakan ilmuwan muslim adalah arah yang ditunjukkan lingkaran besar pada bola dunia yang menghubungkan suatu tempat dengan Ka'bah. Arah ini menunjukkan jarak terpendek yang dapat ditarik di tempat tersebut ke arah Ka'bah. Nah, untuk secara tepat melalui rumus trigonometri berdasarkan menggunakan koordinat lintang dan bujur setempat serta koordinat Ka'bah. Rumus trigonometri ini juga
juga mendasari perangkat lunak seperti aplikasi telepon cerdas, petunjuk arah kiblat, dan untuk menyusun tabel-tabel yang dapat digunakan dalam bantu seperti kompas kiblat. Nah, selain itu dalam 2 kali setahun, yaitu 28 Mei pukul 12.18 waktu Arab Saudi, waktu Indonesia Barat, dan 16 Juli pukul 12.27 WAS atau WIB. Ka'bah berada tepat di bawah posisi matahari, sehingga bayangan benda tegak pada kedua saat itu menunjukkan ke arah kiblat, yaitu ke arah timur. Sebelum astronomi atau ilmu falak dikenal dunia Islam, umat Islam juga sempat menggunakan berbagai metode tradisional untuk menentukan arah kiblat, seperti mengikuti kebiasaan Nabi Muhammad mengikuti posisi terbit dan terbenam benda langit atau arah angin. Setelah masuk karya-karya astronomi Yunani, rumus-rumus matematis untuk mencari arah kiblat mulai dikembangkan ilmuwan Muslim. Pada abad ke-9 dan ke-10, metode-metode yang setara dengan rumus kiblat modern telah ditemukan oleh para ilmuwan, termasuk Adashi, Al-Hasib, An-Nairizi, dan Ibnu Yunus. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati nonton sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, telah sama-sama kita dengarkan penjelasan yang sangat begitu detail dari saudara kami, yakni yang pertama dijelaskan oleh saudara Muhammad Dihya Ajri, kemudian dilanjutkan oleh Bustamil Amri, dan dilanjutkan oleh Fuad Hasanuddin Soni, dan terakhir dilanjutkan oleh saudara kita yakni Agung Wijayanto, yang mana dengan penjelasan mereka berempat tentang pelajaran ilmu falak yang telah kami pelajari selama 1 semester penuh ini, mudah-mudahan dapat kami amalkan di lingkungan kami, di masyarakat kami, di masjid, khususnya di negara kita tercinta yakni Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan adanya video kreativitas ini, kita semua dapat mengamalkan pula, yang menonton maupun yang melihatnya mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang baik, walaupun penjelasannya hanya singkat. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran, astaghfirukum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerhana kiblat aja kita urusin, apalagi kamu.